Delay pesawatnya. Hari ini aku pengen ngasih tahu nih buat semua teman-teman atau lu dimanapun kalian berada, aku lagi mau launching. Kita juga sekalian bertemu dengan teman-teman yang udah lama banget nggak ketemu. Jadi ya seru-seruan di situ di launching PS. Jadi nyampe aku langsung mandi, kayaknya mandi terkilat yang pernah aku alamin, terus udah gitu rambut aku basah, mesti di blow kan, di make up, di apa, waktunya cuma 30 menit. Dan yang terakhir ya harus serba ini, semuanya dikerjain barengan. Sikat gigi lah sambil make up, sambil ngeblow apa segala macam tuh, sambil pakai baju, sambil apa. Supaya nggak menghabiskan banyak waktu, jadi ya udah semua dikerjain bersamaan. Jadi multitasking deh. Iya, jadi sebenarnya harusnya jam 3 itu udah mulai press con-nya. Aku baru nyampe di lokasi itu 2.30. Karena pesawat aku delay. Akhirnya aku harus nungguin bagasi aku dulu. Aku harus ke mobil dan segala macam, dan akhirnya landing tuh 1:30. Harusnya press con-nya 2.30. Aku nyampenya 2.30. Let's go. Kamu di sana ya, Dia ya? Kamu jagain kamar ya? Oke. Ya gini lah. Gimana lu? Ya gitu deh. Gimana? Bingung gua. Delay pesawatnya. Aku ya udahlah, aku mau gimana? Aku cuma bilang ya udah kalau memang delay. Aku bilang sama temenku, sama si partnerku Marian, ya udah Marian aja yang take over the press con, ya udah jalan aja. Aku udah bilang Mer lo jalan aja, jangan nungguin gue. Nggak bisa dong, harus ada lo gini. Ya gimana? Ini udah nyampe. Tapi akhirnya akhirnya terlaksana dengan ada lengkap. Kita tuh pengen bikin konten atau pengen bikin program yang sesuatu yang memang bisa punya alternatif tontonan buat pemirsa yang ada di dunia digital, dunia YouTube ya terutama. Kalau TV kan memang bukan di situlah gitu. Nah, jadi pada saat kita bikin konten ya of course program yang pastinya bisa menghibur dan diterima masyarakat. Kalau di digital kan views ya, dinilainya dari views gitu, dan views itu bisa dilihat secara langsung berapa yang banyak yang nonton. Ya ada yang banyak, ada yang sedikit. Faktornya banyak sih. Kalau digital kan saingannya banyak ya. Tapi yang penting kita konsisten dan komit aja. Kita harus bikin program yang bagus. Secara keseluruhan launchingnya jalannya bagus, mulus, udah lama banget nggak ketemu teman-teman media infotainment ya, ramai. Dulu biasanya suka dikerubungin tuh, sekarang udah jarang banget. Akhirnya
bikin launching, terus dateng sama teman-teman media, teman-teman juga pada datang. Enakan di belakang layar lah sekarang ya, ngatur aja deh. Syuting tuh capek loh. Dulu tuh mungkin orang mikir gila ya, jadi artis atau jadi talent tuh gampang, ketawa ketiwi, capek loh. Ini kita kan harus senyum terus ya, harus kayak supaya nonton tuh seru gitu ya, gimana gitu. Pas udah selesai gitu, capek. Pengen create konten-konten baru ya, sama juga kan kita nggak punya stasiun TV ya, jadi nggak bikin konten buat di TV ya. Bikinnya buat di tempat yang gratisan di YouTube. Lebih kepada ya berbisnis aja, bekerja. Dan memang kenapa di dunia digital memang bikin konten, create program memang yang udah sering aku lakuin, bukan aku bikin ya, tapi maksudnya kan aku sebagai talent kita bikin konten. Nah kadang-kadang kalau kita jadi produser tuh atau kita jadi eksekutif produsernya kan ada pengennya bikin yang ini, pengen bikin yang itu. Kan kita yang punya kendali ya, mau laku kayak mau enggak kayak. Kalau di TV kan ada AC Nielsen ya, rating turun, dah bye. Kalau di kita kan kita bisa nentuin ini enggak, ini lanjut, ini enggak, ini lanjut. Tapi of course kita juga harus mikirin ini menghasilkan apa enggak, bagus apa enggak. Kan kalau kita tuh sistemnya lebih kayak memberi kepercayaan aja gitu. Kan nggak mungkin program tuh sekali tayang langsung bagus, harus dibiasain dulu, harus konsisten. Yang penting kita komit pengennya selalu menyajikan sesuatu yang mungkin dimana orang lagi bikin ini, kita bikin yang ini deh gitu. Jadi biar beda sendiri. Beda nggak tuh? Nggak tahu deh. Capek sih, tapi fun sih, seneng, happy lah. Akhirnya terlaksana dengan baik dan besokannya juga banyak muncul di media-media lainnya sih. Kira-kira dapat nggak ya? Dapat nggak ya 9 hole? Semoga dapat. Kalau mainnya bagus cepet dapat kita, ya nggak? Let's go. Di Bali, setelah Batam terbang ke Bali dan terbangnya itu di private jet ya lah, enggak sih, itu pesawatnya private kita doang, tapi pesawat komersil, nggak private banget, kan semua pesawat jet jadi private jet. Dan di Bali juga aku sempetin ke rumah ibuku karena ibuku sakit kemarin. Ibu kena COVID, tapi ternyata alhamdulillah bisa sembuh dan membaik. Hai Love, sekarang kita udah ada di rumah ibu. Ibu lagi sakit, lagi kayaknya kena COVID. Dan kemarin udah kesini, hari ini kesini lagi, checking.
ada kakak sama mbak, dan sempat masuk rumah sakit sehari, habis itu pulang, diantar dulu sama kakakku lah. Dirawat sehari, itu juga karena dia nggak tahu kalau dia COVID. Jadi dirawat karena dia nggak enak badan. Terus dirawat semalam, pas PCR besokannya tahu COVID. Tapi dia nggak ngerasa sesakit itu untuk ada di rumah sakit, jadi dia isoman aja di rumah. Hai. Mimpi, stop. Hello, Mimpi. Ibu. Sakit. Lupa. Mana Ibu? Hah? Ibu sakit. You feeling better? Ya? Mimpi. What? Udah itu Ibu. Vitamin. Ya udahlah, istirahat dulu. Kita ngobrol lagi. Kalau sejak pandemi lumayan agak sering ya bolak-balik ke Bali ya. Kalau sebelum pandemi tuh lumayan ya setahun bisa 2-3 kali lah. 2020 aja pandemi tuh ya pertama kali bisa terbang, aku langsung terbang ke Bali. Di pesawat cuma aku sendiri di depan, di belakang ada kali 6 orang tuh di pesawat. Semua orang kan takut terbang, aku nggak takut karena sendiri, private jet. Itu ibuku baru bangun rumah itu sekitar sebelum pandemi lah. Jadi makanya saya nggak pernah tidur di rumah ibu saya karena tidak ada kamar. Kamar hanya satu, kamar dia dan kamar kakakku. That's it. Gue tiap kesana udah tidur di rumah saya. Ibu saya tidur di mana? Jadi sekarang menuju ke Batam. Di Batam itu kita juga kegiatannya macam-macam ya. Ada golfnya itu juga dadakan, walaupun sebenarnya nggak ada dalam jadwal, tapi kita sempetin. Ya udah, tapi seru juga. Itu pertama kali golf di Batam dan ternyata menyenangkan juga karena kita bisa lihat Singapura dari jauh banget, dia kecil banget di ujung gitu Singapurnya. Tapi ya setidaknya bisa lihat luar negeri gitu ya. Kita udah nyampe di Batam. Setelah 10 tahun nggak pernah ada di Batam, akhirnya kembali lagi ke Batam. Nyampe langsung mau ngapain kita? Main golf. Kira-kira dapat nggak ya? Dapat nggak ya 9 hole? Semoga dapat. Kalau mainnya bagus cepet dapat kita, ya nggak? Let's go. Main. Biasanya gue nyupirin nih. Sekarang disupirin sama Mbak siapa namanya? Mbak Juni. Mbak Juni. Walaupun clubhouse-nya agak tua ya, maksudnya
tidak semodern atau semewah yang mungkin ada di Jakarta, tapi lapangannya sih pemandangannya top banget sih. Jadi bagus banget. Jadi happy banget nyempetin datang dan nyempetin main di situ. Dan sesekali lah sunset, terus kita ngeliat di belakang kita Singapura gitu. Singapura mulu ini, Singapura sama Malaysia lah perbatasan itu. Cuma berapa hole, jadi nggak ngitung skor. Jadi itu cuma main seru-seru aja, jadi nggak ngitung. Karena jelek sih. Kalau jelek artinya nggak ngitung ya. Dapat sunset, dapat nggak seperti sunset yang wah gimana mataharinya sih enggak, tapi setidaknya ada kuning-kuning sunset tuh dapat. Habis kita main golf, kita balik ke hotel, kita mau mandi, siap-siap terus kita makan malam. Kita tunggu, kita kira-kira di Batam nih makan apa. Katanya sop ikan ya yang terkenal, kita coba. Let's go. Makan malam. Banyak tamu undangan yang datang, kece-kece banget. Udah keren nggak hari ini? Spesial. Yaudah kita dinner dulu kali ya. Overall seru, seneng lah, happy lah. Kan kalau udah traveling aku paling happy. Walaupun buat kerjaan, keluar daerah tuh pasti paling happy. Apalagi kalau ngajak-ngajak yang ada gratisan gitu ya. Golf mahal, say, ya Allah. Saya dipercaya untuk dampingin Mbak Luna ya. Nah, Luf, kalau pengen tahu keseruan, kemarin aku sempat press con untuk menyambut kita mau launching. Nah, acara Lunite dan juga Luna Main Mata. Keseruannya seperti apa? Kalian nonton aja. Pokoknya di situ bakal ada banyak penjelasan dari kita semua tentang program-program kita yang terbaru, yang pastinya hanya di RTV Makin Cakep. Ya udah jangan lupa ya, nonton terus. Kita lihat keseruannya gimana. Hey, good morning, Luf. Hari ini udah kembali beraktivitas di Jakarta setelah 3 minggu hengkang dari ibu kota. Dan akhirnya selesai lagi liburannya kerja. Kita sekarang langsung ke press con karena hari ini lumayan agak padat sih. Beberapa program baru yang akan kita naikkan ini ada Kang Sule, Kang Jarwo, ini sudah ada di sini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Luna seorang yang sukses dalam perjalanan karirnya sampai sekarang. Sebagai businesswoman sukses, sebagai artis kita tahu karya-karyanya. Jadi dan disitulah kita melihat Luna bisa ngobrol sama semua. Baik, jadi sudah ada juga Akbar, pas ini ya, pas tadi lagi ngomongin Lunite. Untuk Lunite, ini kan talk show yang akan dihadirkan oleh RTV yang juga salah satu program yang bikin fresh di bulan Mei ini. Cukup sulit gak sih?
Terima kasih. Nyaman nggak sih? Ya, pakai masker. Saya ini ragu pakai masker, kalau kenanya kan dibuka. Siapa yang dibuka? Oh, Kang Sule. Siapa ya? Siapa sih? Nah, saya jadi kayak mau antara saya buka, saya tutup, ragu gitu. Sudah dibuka, siapa sih? Tetap nggak tahu gitu ya. Saya Akbar, terima kasih. Saya dipercaya untuk dampingin Mbak Luna ya. Saya awalnya dapat tawaran dari RTV ini, saya mikir 2 kali nih. Ini antara tawaran ini saya ambil atau saya terima gitu ya. Akhirnya saya ambil aja daripada diterima orang lain ya. Sesuai dengan konsepnya, memang rumahnya Luna kedatangan temennya disambut sama piaraannya gitu kan. Terus dia sambut saya, ngobrol-ngobrol, saya bercanda, ngobrol gitu ya. Jadi alhamdulillah. Sebelah kiri, semuanya kita lihat ke sisi sebelah kiri dulu. 1, 2, 3. Sudah sisi sebelah kiri. Sekarang ke sisi tengah. 1, 2, 3. Bedanya pasti ya, beda host pasti beda pembawaan, beda cara mengulik aja sih. Terus topik yang lebih diutamakan Macam-macam sih. lebih ke persoalan yang tren sekarang atau Ada yang tren, ada yang enggak, ada topik tertentu yang dibahas gitu. Seperti apa, kalau ditanya harapannya pasti yang baik lah, yang bagus, yang bisa impactful, yang bisa memberikan tayangan yang menarik, menghibur, tapi juga ada informasi yang bisa diambil dan menjadi tayangan yang dinantikan, yang selalu bisa memberikan tidak hanya hiburan tapi knowledge baru. Nah, itu dia konferensi persnya. Keseru kan? Seru banget. Jadi jangan lupa ya, tetap nonton Senin sampai Jumat dan juga Sabtu dan Minggu Lunite supaya kalian tambah bisa mengenal diri aku dan juga teman-teman aku dan keseruan aku, gimana kehidupan kami. Ya udah, thank you so much for watching. Jangan lupa ya, kita ketemu lagi next episode. Bye. Mwah.